yang mengalami penyiksaan, penganiayaan dan pengeroyokan oleh sejumlah orang. Saya tiba di rutan Mabes Polri dan dipukuli rame-rame, ditendang dan disuruh makan feses kotoran manusia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Prayitno. Sebelum kita membahas masalah yang akan kita bahas hari ini, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih ya pada para donatur yang sudah membantu kami dalam pembelian lahan di Wonosalam yang rencananya akan kita bangun pondok pesantren ya. Yang rencananya akan kita bangun pondok pesantren seluas 3 hektar. Jadi yang 1 hektar sudah kita beli, yang 2 hektar masih kita angsur, dan saat ini masih dalam proses pembangunan masjid. Jadi saya berharap untuk para donatur sekalian bisa membantu kami dalam segera merealisasikan masalah ini. Dan yang ingin berdonatur ada di deskripsi ya. Kemudian saya juga ucapkan banyak terima kasih. Saya juga punya program ini selama masa Ramadan besok. Kita akan membagikan sembako setiap hari kepada 50 orang setiap hari. Jadi yang ingin berpartisipasi silakan klik ada di deskripsi, yaitu kitabisa.com. Gampang caranya, tinggal klik. Anda bisa pilih di sana ada beberapa pilihan kalau ingin transfer ya. Ada Dana, ada dari Shopee, ada yang dari bank dan sebagainya. Jadi lebih mudah, lebih fleksibel. Anda bisa menyumbang pada kami. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih. Di samping kita juga punya program-program yang banyak sekali di YPM atau HIT wilayah Jawa Timur. Kebetulan saya adalah ketua dari YPM atau HIT wilayah Jawa dan Bali. Baiklah, kita akan masuk ke permasalahan pada hari ini. Seperti Anda ketahui ya, 2 hari yang lalu itu si KC memberikan sebuah kesaksian setelah pembelaan ya, maksudnya pembelaan, membacakan pledoi pembelaannya karena dia dituntut oleh jaksa penuntut umum itu selama 10 tahun penjara. Jadi si KC ini dituntut 10 tahun penjara tanpa ada pertimbangan yang meringankan, karena baik dia atau tim penasihat hukumnya juga masih ngeyel, masih mempertahankan bahwa dia tidak bersalah. Bahkan dia mengatakan apa yang dikatakan itu sesuai dengan Al-Quran. Dan JPU mempunyai bukti ada sekitar 100 kebohongan di 7 video dari si NKC ini. Banyak sekali masalah yang dituduhkan ya di video itu, 7 video itu, dan semuanya adalah tuduhan ngawur dari si KC kepada umat muslim, terutama kepada Nabi Muhammad, kepada Al-Quran, dan kepada Allah SWT. Jadi saya kali ini tidak membahas panjang lebar masalah 100 kebohongan tersebut karena di rekaman yang lalu sudah kita bahas ya. Kali ini saya akan membahas masalah si NKC termehek-mehek ini. Termehek-mehek bagaimana ini ya. Baiklah, kita simak videonya saat dia meminta maaf di pengadilan. Ini sebagai pembelaan sebelum nanti diputus berakhir oleh hakimnya. Dia termehek-mehek di situ. Coba Anda lihat. Ini merupakan kehendak Tuhan. Manusia boleh merancangkan kejahatan, tetapi Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Sebagaimana firman Tuhan melalui Yusuf yang tertulis di dalam kitab Kejadian 50 ayat 20. Demikian bunyinya.
memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni melihara hidup suatu bangsa yang besar. Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, dalam perkara nomor 186 ini, saya sama sekali tidak bermaksud, apalagi berniat jahat, membuat keonaran atau membuat berita-berita bohong seperti yang dituduhkan oleh saudara jaksa penuntut umum kepada saya. Karena ada apa yang saya sampaikan di video-video, ada bukunya dan ada ayatnya. Saya hanya membaca ayat dan terjemahannya dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam video yang saya sampaikan, hanya berusaha untuk menjawab tuduhan-tuduhan yang seringkali melecehkan keimanan saya yang baru, yang dilakukan oleh oknum para tokoh agama. Kalau saya menyampaikan kebenaran yang saya ketahui selama ini, dan saya sebagai pengikut Yesus Kristus hanya berusaha untuk menjadi garam, sebagaimana firman Tuhan Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan dipinjak orang. Gimana? Walaupun kenapa Tuhan yang di salib itu ada jin ingin seorang pendakwah seperti Bapak Abu Somad yang mengatakan di salib itu ada jin kafir, sambil memanggil haleluya haleluya, dan Yaya Waluni yang mengatakan bahwa Alkitab itu palsu. Atas perkataan bohong yang mereka sampaikan dalam ceramahnya di media sosial, dengan kejadian itu saya terdorong ingin menepisnya dengan cara mencari dalil-dalil, baik itu di kitab Al-Quran, kitab hadis, dan Alkitab. Dan dalil itu sama sekali tidak ada, tidak ditemukan. Dalil yang bunyinya di salib itu ada jin kafir. Yang mulia Majelis Hakim, dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, saya sebagai insan yang tidak luput dari salah dan dosa hanya bisa berkata mohon maaf apabila pernyataan dalam video-video yang saya unggah di YouTube menyinggung dan melukai hati dan perasaan saudara-saudara saya, khususnya umat Islam dimanapun. Mendengarkan tadi pengakuan dari NKC termehek-mehek. Jadi dia masih saja setelah minta maaf masih menyudutkan beberapa orang, kemudian masih menuduh-nuduh. Sebetulnya apa yang dia katakan tadi, dia menuduh Ustadz Yahya Walon, kemudian dia menuduh Ustadz Abdul Somad dan sebagainya sebagai bantahan, itu sebenarnya bukan tidak nyambung sebetulnya ya. Karena apa? Karena
yang dia tuduhkan pada Al-Quran dan kepada Nabi itu hampir 100 kebohongan, dan itu tuduhannya semua ngawur. Ada di 7 video, dan itu bukan counter untuk si Ustaz Abdul Somad ya. Apalagi setelah dia menuduh Allah itu adalah jin, kemudian Allah itu raja jin, Muhammad mendapatkan wahyu dari jin dan sebagainya, itu bukan bantahan dan dialog yang baik, melainkan menafsir Al-Quran dengan sangat ngawur sekali. Karena apa? Karena dia hanya menafsirkan ayat al-jin waktu Nabi Muhammad didatangi beberapa jin, itu diartikan bahwa Nabi Muhammad bersekutu dengan jin-jin itu. Ini perbedaan yang nyata ya. Jadi di kalangan orang Kristen dan orang Islam ini ada perbedaan pandangan sebetulnya apa itu jin ya. Karena di Islam kita mempunyai pandangan atau pendapat bahwa jin itu ada yang baik, ada yang muslim, ada yang kafir. Itu ada di surah jin. Jadi si KC ini dalam menyitir ayat di surat Al-Jin itu hanya sepotong saja. Dia tidak membaca keseluruhan. Kalau surat Al-Jin itu dibaca secara keseluruhan, di sana akan terpisah. Ada 2 kelompok. Ada jin yang muslim, yang taat. Bahkan jin yang taat ini kalau meninggal, jin itu bisa meninggal ya. Dunia jin itu dengan dunia manusia hampir sama. Dia bisa tua, dia menikah, dia berkeluarga, dia bisa meninggal dan sebagainya. Yang taat akan masuk surga, dan yang kafir, kemudian yang perbuatannya jahat seperti setan, anak buah iblis, itu nanti akan dibakar di neraka. Anak buah iblis itu bukan hanya jin saja, dari manusia juga ada. Setan itu bukan hanya dari jin saja, tetapi juga setan itu dari golongan jin dan manusia. Al-Quran menceritakan bahwa tidaklah aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepadaku saja atau beribadah kepadaku. Ini Al-Quran sudah mengatakan dengan jelas bahwa ada dunia jin yang taat kepada Allah dan juga manusia yang taat kepada Allah. Jin-jin ini juga belajarnya juga pada para nabi, termasuk pada Nabi Muhammad. Saat Nabi Muhammad sholat, mereka berkerumun melihat, mencontoh bagaimana cara sholatnya, bagaimana bacaannya, dan itu ditirukan oleh mereka. Itu jin yang masuk ke dalam masjid, yang bisa mendekat dan sebagainya, ini adalah jin-jin muslim. Kalau jin kafir, dia pasti akan kebakar, kepanasan mendengarkan suara Al-Quran. Karena di dalam beberapa peristiwa seperti ruqyah, kemudian kalau kita melihat orang yang kesurupan itu ya, dibacakan Al-Quran, dibacakan surat Yasin, dibacakan Al-Fatihah, bahkan dikasih adzan saja. Suara adzan itu bisa mengusir para setan. Itulah sebabnya orang-orang yang saat ini alergi mendengar suara adzan itu mungkin di dalam dirinya perlu diruqyah. Mungkin banyak bersarang setan di dalam dirinya. Jadi suara adzan itu kalau didengarkan oleh orang-orang mukmin itu adalah panggilan sholat yang sangat merdu sekali. Tetapi kalau didengarkan oleh orang-orang yang di dalam dirinya banyak setan, itu akan panas. Mendengar suara adzan itu akan panas sekali. Saya dulu pernah memaafkan seseorang, itu dia ternyata punya migrain ya, sakit migrain, telinganya sakit, rumahnya dekat masjid. Tetapi sakitnya itu kalau ada azan, sakitnya hilang. Dan waktu dia azan ini berhenti, kambuh lagi sakit. Kemungkinan yang bersarang di telinganya, ada di kepalanya itu ada kelompok-kelompok jin yang jahat. Begitu ada suara azan, jin-jin itu bisa pergi dari kepalanya. Kemungkinan seperti itu. Dan dia akhirnya apa? Akhirnya menjadi mu'alaf gara-gara suara azan. Setiap dia mendengarkan suara azan, migrainnya sembuh dan telinganya tidak sakit. Dan alhamdulillah sampai hari ini dia sembuh. Setelah masuk Islam, dia akhirnya tekun ibadah, tekun sholat, dan sakitnya alhamdulillah hilang sampai sekarang. Itu adalah mujizat adzan. Dia bisa menyadarkan. Dan saya beberapa waktu yang lalu juga melihat ada kesaksian dari para mu'alaf juga karena mendengar suara adzan. Jadi kalau suara adzan sekarang dipermasalahkan, itu mungkin di dalam dirinya mungkin masih banyak setan yang bercokol ya. Jadi perlu diruqyah. Itu kalau umat muslim untuk membersihkan dirinya itu ada caranya, yaitu ruqyah. Dan untuk si
rekan-rekan yang senang mendengarkan adzan, senang membaca ayat-ayat Al-Quran, dia akan enak rasanya, dingin gitu. Jadi si MKC ini masih saja menyangkal sebetulnya, karena dia masih ngotot bahwa apa yang dia lakukan itu adalah benar, meskipun dia sempat termehek-mehek. Itu berarti termehek-meheknya nggak tulus ya, minta maafnya nggak tulus. Saya tidak bermaksud dan tidak ada niat untuk menistakan dan mengolok-olok agama Islam dan masyarakat Muslim, dan ada menyiarkan berita bohong. Dalam video-video itu saya hanya menjalankan amanat agung sebagaimana tugas saya sebagai pendidik. Saya melaksanakan firman Tuhan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya menjalankan firman Tuhan, amanat agung Tuhan Yesus, semata-mata karena Tuhan. Di dalam video-video itu saya berapologet dan mengajak para penonton untuk berdiskusi dalam menjalankan amanat agung. Ini tugas saya sebagai pendidik. Dan biarlah hukuman yang akan dijatuhkan kepada saya menjadi pembelajaran yang berharga dan menyadarkan saya, serta menjadi sarana yang baik untuk hidup saya ke depannya, agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bijak dalam berkata-kata. Biarlah keyakinan saya menjadi urusan saya dengan Tuhan. Saya harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang saya lakukan. Yang mulia majelis hakim, harus saya sampaikan kepada yang mulia majelis hakim bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik juga harus memiliki dan diberikan hak-hak serta perlakuan yang sama di muka hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, untuk melindungi setiap warga negaranya. Hal tersebut seakan hanya sebuah slogan di mana dari awal penetapan diri saya, hak saya sebagai rakyat Indonesia merasakan sudah dihampas dan berdiri. Dari mulai saya tidak diberikan akses menghubungi penasihat hukum sebelum dilakukan pemeriksaan oleh penyidik sebelumnya, dan saya tidak dibolehkan ketemu keluarga saya diisukan terkena COVID-19. Sebelum COVID memasukkan itu untuk mencegah, mengisukan itu untuk mencegah keluarga saya bertemu dengan saya saat itu. Faktanya saya telah dianiaya, saya mengalami penyiksaan, penganiayaan dan pengeroyokan oleh sejumlah orang. Saya tiba di rutan Mabes Polri dari Bali tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 18 WIB. Saya diserahkan ke rutan sekitar pukul 22 malam. Sekira pukul 01 dini hari
saya dikeroyok oleh tahanan lain. Mereka mengeroyok saya dengan kejinya sangat tidak manusiawi. Saya dipukuli rame-rame, ditendang, dan disuruh makan feses kotoran manusia oleh seorang oknum polisi aktif berpangkat irjen bernama Napoleon Bonaparte dan kawan-kawan. Secara logika manusia, saya tidak akan selamat dalam peristiwa itu. Naas yang saya alami malam ini, saya tidak akan hidup kalau bukan pertolongan dan pembelaan. Saya mengimani firman Tuhan dalam kitab Mazmur 121 ayat 7 sampai 8. Ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Ayat 8, Tuhan akan menjaga engkau keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Perjuangannya sangat persidangannya sangat melelahkan ya. Karena dia akhirnya dituntut 10 tahun itu oleh JPU. Berarti kita akan menunggu majelis hakim yang terhormat nanti menjatuhkan hukuman final untuk dia. Dan pada saat pada saat persidangan kemarin ya, itu banyak massa yang demo di depan. Jadi massa banyak yang demo. Massa ini menuntut bahwa MKC ini harus dihukum seberat-beratnya karena sudah melecehkan Nabi dan Islam. Jadi ya. Di luar ya, di Tasik lagi makan karena lelah. Nanti kami akan kembali ke Ciamis. Ya gimana? Ya nanti kami akan. Jadi waktu di dalam persidangan MKC itu di luar terjadi demo ya, seperti ini keadaannya. Jadi mereka ini menuntut MKC ini dituntut seberat-beratnya karena dia sudah menghina Nabi dan menghina umat Muslim keseluruhannya. Jadi biarlah nanti majelis hakim yang terhormat memutuskan bagaimana akhir dari kisah si KC ini ya. Ini sebagai pembelajaran untuk kita bersama bahwa kita boleh dialog antara agama tetapi jangan menghina ya, apalagi menghina dengan sangat keterlaluan dan bisa menyakiti umat Muslim atau umat yang lain gitu ya. Jadi kita tetap jaga NKRI, kita tetap bersatu, jaga persatuan, jangan kita terprovokasi dengan ulah 1-2 orang macam KC ini. Kita hubungan kita tetap baik ya, harus tetap baik ya antara Islam dan Kristen atau juga bahkan dengan umat-umat yang lain. Kalau ada orang macam seperti ini yang 1-2 orang yang menghina-hina, itu adalah perbuatan pribadi individu dan sekarang sudah mendapatkan hukumannya ya di depan sidang. Dan apa nanti yang diputuskan dalam sidang nanti terserah oleh majelis hakim. Semoga majelis hakim bisa menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan berdasarkan bukti-bukti, berdasarkan kesaksian-kesaksian yang sudah dikumpulkan sedemikian lama dalam persidangan. Demikian saudara-saudaraku apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan saya mohon maaf jika ada salah kata. Dan untuk Anda yang sudah membantu perjuangan kami, saya ucapkan banyak terima kasih. Untuk para donatur yang ingin menyumbangkan, Anda bisa klik kitabisa.com. Itu nanti saya akan membagikan sembako di bulan Ramadan setiap hari untuk fakir miskin. Silakan Anda klik kitabisa.com di deskripsi.
Demikian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan atau pembahasan saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.